Nili ragu untuk beberapa saat. Meskipun kecepatan pelatihannya tidak cepat, jauh lebih lambat dibandingkan dengan Du Ze, Lu Qiao dan 3 teman lainnya, tetapi begitu pelatihan dan budidaya berhasil diselesaikan, maka teknik kultivasi Dewa Surgawi tanpa diragukan lagi adalah yang terkuat. Nili mulai melantunkan mantranya, dan memulai latihan paling dasar. Di masa depan, ia mungkin membutuhkan dukungan sejumlah besar ramuan eliksir, tetapi untuk saat ini ia hanya perlu berlatih dasar-dasarnya. Melihat Nili sudah memulai pelatihannya, Du Ze, Pu Liao dan yang lainnya yang hadir di ruangan itu juga mulai berlatih teknik kultivasi mereka sendiri dan mulai menyerap energi dari surga dan bumi untuk memperkuat ranah jiwa mereka. Semakin banyak mereka berlatih, semakin mereka menyadari betapa misterius dan dalamnya teknik kultivasi itu. 6 orang dengan 6 ranah jiwa dengan cepat berputar, melonjak dan berkembang. Entah itu Du Ze, Lu Piao, atau 3 temannya yang lain, kekuatan jiwa mereka mulai meningkat secara signifikan. Proses peningkatannya sangat cepat. Bagaimanapun, teknik kultivasi yang diberikan kepada mereka oleh Nili adalah teknik yang sangat kuat, yang sekali dimulai, kecepatan berlatih dengan teknik ini dibandingkan dengan teknik kultivasi normal adalah berbanding 10 atau bahkan lebih dari 100 kali lebih cepat. Nili sedang berlatih teknik Dewa Surgawi, saat ini ia tidak mencari budidaya cepat, tetapi lebih suka terus membangun pondasinya satu demi satu. Ranah jiwanya seperti laut yang meluap-luap, terus-menerus mengubah bentuknya. Bagian dari kekuatan jiwa surut dan mengalir, Nili merasa bahwa kekuatan jiwanya sudah secara signifikan diperkuat. Tahap pertama dari latihan kekuatan jiwa adalah untuk mencapai tingkat hati dan jiwa sebagai satu. Dengan peningkatan kekuatan jiwa yang terus-menerus, ranah jiwa mulai melonjak, secara bertahap melepaskan cahaya kebiru-biruan. Nili dan kelompoknya tetap berada di perpustakaan untuk mengabdikan diri dalam pelatihan. 1 hari, 2 hari. Seiring waktu, kekuatan jiwa Nili meningkat dari 5 menjadi lebih dari 30. Kecepatan ini sangat menakjubkan. Jika Guru Sensiu tahu tentang kecepatan kultivasi Nili yang sudah mencapai kecepatan yang menakutkan, pemikiran seperti apa yang ada di otaknya nanti. Namun, secepat-cepatnya Nili, kecepatan Nili itu masih dianggap lambat. Du Ze, Lu Piao, dan kecepatan kultivasi 3 teman lainnya bahkan lebih cepat daripada Nili. Terutama Du Ze, mungkin tidak akan lama lagi dia akan mencapai peringkat perunggu bintang 1. Orang hanya bisa membayangkan, setelah menyelesaikan tahap kultivasi mereka, seberapa jauh kekuatan jiwa mereka telah meningkat. Mencapai peringkat perunggu bintang 1 dalam 2 bulan, bagi Nili ini bukan apa-apa. Nili bahkan mungkin dapat mencapai bintang 2 atau bintang 3 dalam 2 bulan ini. Saat ujian 2 bulan ke depan, seperti apa ekspresi Guru Sensiu? Pada saat ini, di kelas tempur pemula. Selama beberapa hari terakhir, kursi Nili dan gengnya terlihat kosong, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Malam ini akan menjadi malam ketiga, semoga Nili tidak akan lupa. Xiaoning menanti kedatangan malam di hatinya. Memikirkan hal-hal yang terjadi pada hari itu, Xiaoning yang duduk dengan tenang sedikit memerah. Wajahnya memiliki senyum murni yang lembut, indah dan menarik, menyebabkan anak-anak di sekitarnya menjadi terkesima. Ye Ziyun mulai bingung dalam hatinya. Baru-baru ini ia sering melihat Xiaoning sering termenung sendiri, menyebabkan dia ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Xiaoning melamun? Mestinya Xiaoninger tidak akan menyukai Nili, kan? Ye Ziyun tidak mengerti, apa yang baik tentang anak bernama Nili itu, untuk benar-benar membuat gadis yang tangguh seperti Xiaoninger jatuh di pelukannya. Saat Guru Sensiu mengajar di kelas, tatapannya menyapu 6 kursi kosong, mencibir dalam hatinya. Apakah Nili sedang berlatih sangat keras sekarang? Walau gitu, memangnya kenapa? Nili mungkin berpikir bahwa jika dia berlatih dengan sangat keras, dia akan dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100 hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Ini benar-benar mustahil. Jika Nili memiliki ranah jiwa hijau atau di atasnya, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapainya. Tapi Nili memiliki ranah jiwa merah. Dalam pandangan Guru Sensiu, Nili pasti akan kalah. Inilah akibat Nili benar-benar berani menentangnya di depan umum, semua itu ada harganya. Guru Sensiu hanya bisa membayangkan, setelah diusir nanti semenyedihkan apa kondisi Nili. Sensiu mengungkapkan senyum sinis di wajahnya saat dia terus tanpa lelah memberi kuliah. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan nila adalah 7 ranah jiwa yang berbeda, dengan merah sebagai tingkatan terendah. Dalam ratusan tahun sejarah kota Glory, hanya beberapa yang berhasil berlatih hingga tingkat spiritualis iblis peringkat perak. Kecuali mereka punya beberapa situasi dan faktor yang langka. Ranah jiwa merah memiliki batas untuk kekuatan jiwa yang bisa ditahannya, yaitu 600 poin, semakin tinggi, maka semakin sulit. Mendengar kata-kata Guru Sensiu, kerumunan siswa biasa di bawah panggung mengungkapkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Kekuatan jiwa mereka maksimal 600, yang berarti bahwa kecuali seseorang memiliki nasib baik, maksimum yang dapat mereka capai hanyalah peringkat perunggu bintang 5. Para siswa dengan ranah jiwa merah hanya bisa pasrah pada ketidakadilan, mengapa mereka hanya memiliki ranah jiwa merah? Ada beberapa hal yang diputuskan oleh surga setelah kita lahir, kita harus menyerah pada nasib kita. Beberapa orang akan dilindungi oleh keberuntungan pada saat lahir, dan beberapa hanya akan menjadi orang biasa yang lebih rendah setelah lahir. Sensiu tertawa sampai menangis. Ye Ziyun dan Xiaoning mengerutkan alis mereka dengan jijik setelah mendengar ocehan Guru Sensiu. Mereka tidak menyukai Guru Sensiu sejak awal, dan kata-kata yang diucapkan Sensiu terlalu banyak. Dengan kondisi kota Glory yang selalu berada di bawah ancaman binatang iblis, Guru Sensiu masih saja terus mencoba untuk membangkitkan konflik antara rakyat jelata dan bangsawan, dan mengabaikan situasi kota Glory sekarang. Mendengarkan ocehan Guru Sensiu, para siswa biasa itu dengan erat mengepalkan tangan mereka, darah hampir mengalir keluar dari telapak tangan mereka. Meskipun mereka sangat marah dengan apa yang dikatakan Guru Sensiu, tetapi kebanyakan dari mereka masih bisa menahannya. Tidak semua orang berani menentang guru dengan mundur dari sekolah sebagai taruhannya. Mereka tidak akan dan tidak berani melakukannya, dan karena itu, mereka sangat mengagumi keberanian Nili di hati mereka. Apa yang Nili tidak sadari, bahwa ejekan dan hinaan dari Guru Sensiu yang terus-menerus terhadap siswa biasa sebenarnya menjadi motivasi spiritual bagi siswa biasa itu.
Hampir semua siswa biasa berharap Nili akan menang, dan mengusir guru Shen Xiu yang kejam ini. Tindakan Nili kemarin sungguh telah memenangkan hati para siswa biasa ini. Seiring berjalannya waktu, insiden Nili memberikan tamparan keras pada klan suci dan pertaruhannya dengan guru Shen Xiu segera viral. Hampir semua orang di sekolah anggrek suci sedang mendiskusikan masalah ini. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100 dalam 2 bulan. Nili sungguh tidak tahu tempatnya. Ya, bahkan ranah jiwa Qian Super Genius mungkin belum bisa mencapainya. Aku harap Nili akan menang, aku benar-benar membenci wanita jahat itu. Aku juga, meskipun peluangnya untuk menang sangat tipis. 70% dari siswa di sekolah anggrek suci adalah orang biasa. Nili telah menyinggung guru Shen Xiu dan klan suci demi membela mereka. Itulah yang menyebabkan mereka mendukung Nili dalam hati mereka. Banyak orang yang tidak menyukai klan suci, tetapi beberapa anak bangsawan masih belum setuju dengan Nili. Bahkan jika memang terbukti bahwa klan suci bersalah, klan suci masih tetap jadi salah satu dari 3 klan besar di kota Glory. Tindakan Nili menyinggung leluhur mereka, itu menunjukkan penghinaan terhadap otoritas. Mereka bahkan memandang Nili sebagai sampah di kalangan bangsawan. Beberapa orang hanya suka berdiri bersama dengan rakyat jelata, apa yang dapat kau lakukan? Mereka menertawakan Nili. Menjelang sore, sebagian besar siswa di sekolah anggrek suci semuanya pergi makan. Perpustakaan jadi lebih sunyi, Nili dan gengnya makan bersama dan kembali ke perpustakaan untuk melanjutkan latihan mereka. Nili, kekuatan jiwaku sudah 89. Dengan kecepatan saat ini, aku akan bisa menembus peringkat perunggu bintang 1 dalam seminggu. Duze berbisik, suaranya memiliki kegembiraan yang tak terpadamkan di dalamnya. Kecepatan kultivasi ini dalam pandangannya tidak mungkin untuk dibayangkan. Tidak buruk, Nili tertawa, kecepatan ini memang harapan Nili. Tidak hanya Duze, Lu Piao dan yang lainnya juga dalam ekstasi dan kegembiraan, kekuatan jiwa mereka juga membuat kemajuan besar. Dengan kecepatan saat ini, bahkan bagi mereka untuk mencapai peringkat perunggu bintang 1 dalam 2 bulan adalah sangat mungkin. Waktu yang mereka perlukan untuk memperkuat kekuatan jiwa terlalu cepat. Begitu cepatnya, sampai-sampai tidak lagi menjadi target utama. Itu seperti hidup dalam mimpi. Sudah saatnya kita perlu mendapatkan beberapa ramuan, dengan ramuan, kecepatan kultivasi kita akan lebih melesat lagi. Kata Nili. Mendengarkan saran Nili, Duze dan gengnya terkejut. Ya, mereka memang belum meminum obat mujarab apapun tapi kecepatan kultivasi mereka sudah secepat ini. Jika nanti mereka diminta untuk mengkonsumsi beberapa ramuan, seberapa cepat kecepatan kultivasi mereka? Tapi, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan eliksir? Ramuan yang dapat meningkatkan budidaya, bisa berharga puluhan ribu koin roh iblis. Meskipun mereka memperoleh sekitar 16.000 koin roh iblis dari membunuh domba bercula, membeli kristal jiwa saja sudah menguras cukup banyak uang, hingga menyisakan bagi mereka hampir 10.000 koin roh iblis saja. Kalian terus saja berlatih di perpustakaan, aku ada beberapa hal untuk dihadiri malam ini. Aku perlu menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan sisa 10.000 koin roh iblis. Kata Nili tertawa. Dengan lebih banyak uang, mereka dapat membeli eliksir yang meningkatkan budidaya. Mereka tidak tahu apa yang Nili rencanakan, tetapi karena Nili sudah punya rencananya, mereka tidak akan bertanya lagi tentang itu. Malam ini, Nili dan Xiaoning berjanji untuk bertemu. Jika Nili membantu Xiaoning untuk membebaskannya dari penyakitnya, itu juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Duze, Lu Piao dan 3 teman lainnya tidak berpikir bahwa alasan Nili pergi adalah untuk bertemu dengan Dewi Xiaoning. Jika mereka tahu, mereka pasti akan tertekan, Nili lebih suka gadis daripada teman-temannya. Bab 15, Bimbingan. Tepat ketika Nili dan gengnya sedang mengobrol, tatapan Nili tiba-tiba berbalik ke arah yang jauh. Di antara deretan rak buku, sosok anggun ini memegang dan membaca sebuah kitab tebal. Kepala berambut ungu itu seperti air terjun yang jatuh. Di samping telinga, ikat rambut diikat dengan benang sutra menambah keanggunan yang lebih indah padanya. Sinar matahari senja menyinari wajahnya yang halus, membuatnya lebih elegan dan menarik. Detak jantung Nili semakin kencang hanya dengan melihatnya. Untuk sesaat, kenangan yang tak terhitung membanjiri kepalanya. Di gurun yang tak berujung, bersembunyi dan terus berlari dari kejaran binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dalam situasi antara hidup dan mati itu, dengan insting Nili yang tajam, dia beberapa kali telah menyelamatkan para pengungsi dan akhirnya bergabung dengan rombongan Ye Ziyun. Mulai dari sanalah mereka semakin mengenal satu sama lain. Meskipun budidaya Nili sangat buruk dan kesenjangan antara dia dan Ye Ziyun selebar langit, keduanya masih berkumpul. Malam itu, Nili mengusap punggung Ye Ziyun yang halus, hasrat cinta pada Ye Ziyun yang terpendam dalam hatinya tidak bisa ditekan lebih lama lagi. Ye Ziyun di bawah sinar rembulan, ibarat sebagai gambar sempurna dari patung dewi, wajahnya yang menarik, tubuhnya yang melengkung, lengan giok yang halus dan kenyal, bukit kembar yang luar biasa. Adegan-adegan gila itu tercetak dalam relung hati Nili. Nili pada waktu itu, tidak terbayangkan dalam imajinasinya bahwa seorang dewi yang cantik seperti Ye Ziyun benar-benar jatuh cinta padanya. Kemudian, untuk melindungi dirinya dan pengungsi yang selamat lainnya agar bisa melarikan diri, Ye Ziyun berkorban dalam pertempuran. Melihat adegan itu, hati Nili seolah ditusuk oleh seseorang. Dia masih ingat rasa sakit yang menikam seperti itu. Jika bukan karena menuruti keinginan Ye Ziyun untuk membawa sisa-sisa klannya agar selamat, Nili pasti lebih memilih untuk mendampingi Ye Ziyun bertarung bersama. Jika ini bukan karena kitab roh iblis duniawi yang misterius, aku pasti tidak akan bisa hidup kembali, tidak akan bisa melihatnya lagi. Nili menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dari kegembiraan batinnya. Dia selalu mencari kesempatan untuk mendekati Ye Ziyun, tapi dia tidak ingin mengganggunya. Bagaimanapun juga karena pernikahan antara Ye Ziyun dan Shen Yue belum ditetapkan, maka saat ini Nili merasa bahwa meningkatkan kekuatan adalah sesuatu yang mendesak. Hanya dengan memiliki kekuatan, dia bisa mencegah klan suci, dan kemudian merebut Ye Ziyun dari tangan Shen Yue. Kalian naik duluan saja, aku masih punya beberapa hal untuk kudatangi. Nili memandang Duze, Pu Liao dan 3 teman lainnya.
Du Ze dan Lu Piao mengikuti tatapan Nili. Dengan tangan masih memegang sebuah kitab kuno, kecantikan yang diam-diam membaca itu seperti peri di malam hari, begitu sempurna. Mengenakan gaun sutra putih, memiliki sikap anggun, bersandar di rak buku. Dengan postur yang bermartabat, tenang dan anggun seperti lotus keluar dari air, suci dan mulia menyebabkan seseorang tidak berani mengotorinya. Mereka langsung tahu apa yang ingin dilakukan Nili. Semua orang pasti suka hal-hal indah. Hanya saja ketika menghadapi Ye Ziyun, mereka bahkan tidak berani maju karena harga diri mereka yang rendah. Nili berjalan menuju arah Ye Ziyun. Aku yakin Nili akan gagal dalam 15 menit, gadis tercantik di kelas pasti akan mengabaikannya. Kata Lu Piao tersenyum percaya diri. Kuharap Nili tidak akan mendapat pukulan telak kali ini, gumam Du Ze. Mereka bersembunyi di sudut agak gelap sambil menatap Nili. Nili mungkin akan diabaikan olehnya. Gadis tercantik di kelas tidak mudah untuk didekati, bahkan Shen Yue juga gagal mendekatinya berkali-kali. Ye Ziyun diam-diam terus membaca buku hingga senja menjelang, pemandangan indah yang Nili sendiri tidak ingin mengganggunya. Akhirnya, tanpa diduga Nili menemukan ide, setelah menyadari bahwa buku yang dibaca Ye Ziyun sebenarnya adalah kitab api petir ilahi. Ye Ziyun tampak mengerutkan alisnya sambil membalik-balik halaman kitab. Dia adalah sosok yang memiliki semangat kompetitif yang kuat dan juga pekerja keras, tidak peduli apakah itu bakat, kultivasi, atau bahkan pengetahuannya, dia juga jauh lebih kuat daripada orang awam biasa. Dia masih memiliki sedikit kebanggaan di hatinya. Akan tetapi dia juga benar-benar menyadari kesenjangan antara dirinya dan Nili sebenarnya sangatlah besar.